Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak. Mari kita belajar. Pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang topologi jaringan komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas definisi dan jenis dari topologi jaringan komputer. Pertama-tama kita pelajari terlebih dahulu definisinya. Apa sih topologi jaringan itu? Topologi jaringan merupakan hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Macam topologi jaringan ada 6 macam, yaitu topologi bintang, topologi cincin, topologi bus, topologi mesh, topologi pohon, dan topologi linier. Semua ini merupakan topologi jaringan komputer. Topologi menggambarkan struktur dari suatu jaringan atau bagaimana sebuah jaringan didesain. Pola ini sangat erat kaitannya dengan metode akses dan media pengiriman yang digunakan. Topologi yang ada sangatlah tergantung dengan letak geometris dari masing-masing terminal, kualitas kontrol yang dibutuhkan dalam komunikasi ataupun penyampaian pesan, serta kecepatan dari pengiriman data. Dalam definisi, topologi terbagi menjadi dua, yaitu topologi fisik atau physical topology yang menunjukkan posisi pemasangan kabel secara fisik. Sedangkan topologi logik atau logical topology yang menunjukkan bagaimana suatu media diakses oleh host. Selanjutnya, mari kita kenali dulu jenis-jenis topologi jaringan. Jenis-jenisnya ada 6 macam, yaitu topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi tree, topologi mesh, dan topologi linier. Pertama, yaitu topologi bus. Berikut gambaran dari topologi bus, serta keuntungan dan kerugiannya. Topologi bus merupakan topologi yang awal digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal. Dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Umumnya menggunakan T-konektor dan kabel koaksial. Seperti kalian lihat di bawah ini merupakan gambar dari coaxial cable atau kabel koaksial yang terdiri dari 5 lapisan. Ada yang lapisan paling luar yaitu outer jacket, lapisan kedua ada braid shield, lapisan ketiga ada foil shield, lapisan keempat dielektrik, dan lapisan paling dalam adalah center konduktor. Di sampingnya merupakan gambar dari topologi bus. Topologi bus memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, topologi bus instalasinya relatif lebih murah. Kerusakan satu komputer klien tidak akan mempengaruhi komunikasi antar klien lainnya, dan biaya perawatan relatif lebih murah. Untuk kekurangannya, topologi bus, jika kabel utama atau backbone putus, maka komunikasi akan gagal. Kemudian bila kabel utama sangat panjang, maka pencarian gangguan menjadi sulit. Dan kemungkinan akan terjadi tabrakan data. Apabila banyak klien yang mengirim pesan, dan ini akan menurunkan kecepatan komunikasi. Yang kedua yaitu topologi ring. Berikut gambaran keuntungan dan kerugiannya.
Topologi ring atau cincin adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung kedua titik lainnya. Sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Topologi ring umumnya menggunakan kabel koaksial dengan konektor BNC, seperti kalian lihat gambar di bawah ini. Dan sebelahnya adalah gambaran dari rangkaian topologi ring. Topologi ring memiliki kelebihan hemat kabel, tidak perlu penanganan bandel kabel khusus, dan dapat melayani lalu lintas data yang padat. Serta kekurangan dari topologi ring, peka terhadap kesalahan, pengembangan jaringan lebih kaku, lambat, dan kerusakan pada media pengirim atau terminal dapat melumpuhkan kerja seluruh jaringan. Selanjutnya, topologi star atau topologi bintang. Berikut gambaran keuntungan dan kerugiannya. Topologi star atau topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Topologi bintang menggunakan kabel UTP atau Unshielded Pair dan konektor RJ45. Seperti kalian lihat di bawah ini merupakan gambaran dari kabel UTP dan kabel konektor RJ45. Dan di sampingnya merupakan gambaran rangkaian dari topologi star yang berbentuk seperti bintang. Berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari topologi bintang atau topologi star. Kelebihan dari topologi star, karena setiap komponen dihubungkan langsung ke simpul pusat, maka pengelolaan menjadi mudah. Kegagalan komunikasi mudah ditelusuri. Kegagalan pada satu komponen atau terminal tidak mempengaruhi komunikasi terminal lain. Tingkat keamanannya termasuk tinggi, serta tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Untuk kekurangannya, topologi bintang, kegagalan pusat kontrol atau simpul pusat memutuskan semua komunikasi. Dan bila yang digunakan sebagai pusat kontrol adalah hub, maka kecepatan akan berkurang sesuai dengan penambahan komputer. Semakin banyak komputer yang ditambahkan, maka kecepatannya akan semakin lambat. Selanjutnya, topologi tree atau topologi pohon. Berikut ini gambaran keuntungan dan kerugiannya. Topologi tree atau topologi pohon merupakan kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Komputer-komputer yang dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan dengan jalur tulang punggung atau backbone. Seperti ini gambaran dari topologi tree. Jadi, beberapa topologi star terhubung dalam satu topologi bus. Berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari topologi tree atau topologi pohon. Kelebihan dari topologi tree dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Sedangkan kekurangannya, apabila simpul yang lebih tinggi kemudian tidak berfungsi, maka kelompok lainnya yang berada di bawahnya akhirnya juga menjadi tidak efektif. Dan cara kerja jaringan pohon ini relatif menjadi lambat.
Selanjutnya, topologi mesh. Berikut ini gambaran dari topologi mesh, keuntungan serta kerugiannya. Topologi mesh merupakan jaringan yang menerapkan hubungan antara sentral secara penuh. Jumlah saluran harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1, yakni rumusnya jadi N-1, di mana N itu adalah jumlah sentralnya. Seperti di sampingnya ini merupakan gambaran dari jaringan topologi mesh. Topologi mesh memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari topologi mesh, hubungan dedicated link menjamin data langsung dikirimkan ke komputer tujuan, tanpa harus melalui komputer lainnya, sehingga dapat lebih cepat. Memiliki sifat robust, yaitu apabila terjadi gangguan pada koneksi komputer A dengan komputer B karena rusaknya kabel koneksi antara A dan B, maka gangguan tersebut tidak akan mempengaruhi koneksi komputer A dengan komputer lainnya. Privasi dan security pada topologi mesh lebih terjamin, karena komunikasi yang terjadi antara dua komputer tidak akan dapat diakses oleh komputer lain. Sedangkan kekurangan dari topologi mesh membutuhkan banyak kabel dan port I/O atau port input-output. Semakin banyak komputer di dalam topologi mesh, maka diperlukan semakin banyak kabel link dan port I/O. Karena setiap komputer harus terkoneksi secara langsung dengan komputer lainnya, maka instalasi dan konfigurasi menjadi lebih sulit. Dan banyaknya kabel yang digunakan juga mengisyaratkan perlunya space yang memungkinkan di dalam ruangan tempat komputer-komputer tersebut berada. Dan yang terakhir, yaitu topologi linier. Berikut ini gambaran keuntungan dan kerugiannya. Jaringan komputer dengan topologi linier biasa disebut dengan topologi linear bus. Layout ini termasuk layout umum. Satu kabel utama menghubungkan tiap titik koneksi yang dihubungkan dengan konektor yang disebut dengan T-konektor, dan pada ujungnya harus diakhiri dengan sebuah terminator. Konektor yang digunakan bertipe BNC atau British Naval Connector. Sebenarnya BNC adalah nama konektor, bukan nama kabelnya. Kabel yang digunakan adalah RG58 atau kabel koaksial T-net. Instalasi dari topologi linear bus ini sangat sederhana dan murah, tetapi maksimal terdiri dari 5-7 komputer. Di bawah ini gambar dari T-konektor, yaitu konektor yang berbentuk seperti huruf T, dan koaksial kabel. Sedangkan di sampingnya merupakan gambaran dari rangkaian topologi linier. Kelebihan dan kekurangan dari topologi linier. Kelebihannya, topologi linier lebih hemat kabel. Layout kabel sederhana, mudah dikembangkan, tidak butuh kendali pusat, dan penambahan maupun pengurangan terminal dapat dilakukan tanpa mengganggu operasi yang berjalan. Sedangkan kekurangannya, deteksi dari isolasi kesalahan sangat kecil. Kepadatan lalu lintasnya tinggi, keamanan data kurang terjamin. Kecepatan akan menurun bila jumlah pemakai bertambah dan diperlukan repeater untuk jarak jauh.
Demikian penjelasan dari Ibu untuk materi topologi jaringan kali ini. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu pengetahuan kalian. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada komentar, silakan ditulis di kolom komentar, atau jika ada pertanyaan juga silakan ditulis di kolom komentar. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.